Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Dua Azahra dengan NIM 2210911220067. Di sini saya izin menjelaskan secara singkat anatomi dari otot-otot wajah atau muskuli fasei. Nah, di sini sebenarnya selain otot-otot wajah itu pasti ada juga otot-otot pengunyah atau muskuli masticatori. Ini dilihat dari arah frontal atau arah depan. Otot-otot mimik ini tuh menentukan ekspresi dari wajah dan menciptakan penampilan fisiognomi dari wajah individu seseorang. Jadi otot-otot di sekitar mata itu tuh fungsinya yang sekitar mata sini itu fungsinya sebagai em, protektif. Sementara otot-otot daerah mulut itu fungsinya untuk makan dan artikulasi. Kalau misalnya em, otot-otot pengunyah di sini itu terlihatnya itu musculus masseter ya kan dia itu yang paling besar itu ada di sisi kiri kiri wajah ini dari sisi kiri wajah yang diperlihatkan. Nah, otot masseter ini sebagai otot pengunyah yang penting untuk diketahui ada di bagian pipi. Jadi sebelah kiri yang terlihat itu dia tuh dilintasi sama yang namanya ductus parotideus atau ductus tension. Itu nanti dari glandula parotidea. Dia berjalan melintasi musculus masseter dan berbelok di sekitar tepi frontalnya dalam sudut yang hampir tegak lurus. Dia hampir menembus bucinator. Bucinator tuh yang ini. Nah, sedangkan dari eh, s- dari masseter dan bucinator itu dia dibatasi yang tengah-tengah ini sama corpus adiposum buccae. Corpus adiposum buccae itu kayak bantalan lemak antara musculus masseter dan musculus bucinator. Dia itu fungsinya untuk membentuk kontur dari pipi. Kalau misalnya dari atas itu ada occipito frontalis, tapi ini yang dari arah frontal itu yang terlihatnya itu venter frontalis. Terus ada Galea aponeurotica, terus nanti ke bawah lagi ada procerus, terus ada corrugator supercili, supercili itu alis, habis itu ada M depressor supercili di sini. Habis itu pasti yang penting tadi ada M orbicularis oculi pars palpebralis. Itu bagian kelopak mata, ada dua, atas dan bawah. Itu orbicularis oculi pars palpebralis. Terus ada juga yang pars orbitalis. Ini yang bentuknya itu tuh melingkar. Lalu di sini ada nasalis atau musculus nasalis. Nah, iya yang ini itu namanya musculus zygomaticus minor, sedangkan yang ini itu namanya adalah musculus levator labii superioris. Nah, untuk musculus zygomaticus mayor itu yang dari arah ini, dari sebelah sini. Nah, untuk yang daerah sekitar bibir itu ada yang namanya musculus orbicularis oris pars marginalis. Yang atas ini pars marginalis. Habis itu ada yang di bagian bawahnya dari musculus orbicularis oris itu namanya pars labialis. Jadi yang atas ini namanya pars marginalis, yang bawah ini namanya pars labialis. Tapi sekitarnya itu juga ada yang namanya musculus depressor anguli oris dan musculus depressor labii inferioris. Ada juga platisma dan ada juga M. risorius. Mungkin kita next. Kalau dilihat dari arah samping, ini adalah gambaran dari otot-otot wajah kalau dilihat dari arah em, kiri lateral. Nah, ini tuh terlihat dari gambar
dari gambar ini terlihat, kalau misalnya tadi dari arah frontal itu cuman terlihat musculus occipitofrontalis yang venter frontalis, tapi kalau misalnya kita lihat dari ini dari arah kiri lateral, itu terlihat juga musculus occipitofrontalis yang venter occipitalis. Itu nanti mereka itu disambungkan dengan yang namanya galea aponeurotica. Jadi galea aponeurotica ini terbentang, antara venter frontalis dan venter occipitalis dari, musculus occipitofrontalis, atau disebut juga musculus epicranius. Sebenarnya yang dari atas telinga ini, dia itu proyeksinya juga ke galea aponeurotica. Itu disebutnya musculus temporoparietalis. Nah, di sini pun juga terlihat otot-otot mimetik, tambahan. Itu pertama ada M. auricularis anterior, habis itu ada M. auricularis superior, dan eee musculus auricularis, posterior. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan singkat mengenai otot-otot, pada wajah manusia. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.